Assalamualaikum. Anda mengakses channel Al-Fat Inspiratif, saluran dakwah digital Masjid Al-Fat Surabaya, Indonesia. Kali ini tentang jawaban, mengapa banyak non-muslim masuk Islam setelah mendengar lantunan suara azan. Berikut silahkan simak tayangannya. Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak tertinggal tayangan inspiratif berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan adalah panggilan mulia untuk menegakkan sholat. Azan merupakan syiar Islam yang menandakan masuknya waktu sholat. Ketika seorang mukmin mendengar seruan azan dimanapun ia berada, ia akan bersegera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Bahkan ketika ia dalam kondisi terbaring sakit sekalipun, ia pun akan segera bersuci dengan cara tayamum untuk kemudian melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Begitu dahsyatnya seruan azan hingga Rasulullah pernah bersabda, jika waktu azan telah tiba maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan, dan jika waktu iqomat berkumandang, maka doanya tidaklah ditolak. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, dikutip dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan tentang kekuatan suara azan hingga setan pun berpaling lari apabila azan dikumandangkan. Maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Ketika suara azan berkumandang, pintu langit dibuka, menjadi jalan hidayah untuk sampai ke bumi. Sehingga setan pun berpaling sambil kentut berusaha menutupi menghalangi suara azan agar tidak didengar oleh makhluk di bumi. Namun dengan kehendak Allah, beberapa orang akan memperoleh hidayah ketika ia mendengar suara azan, meskipun ia seorang non-muslim sekalipun. Banyak mualaf yang mengaku tergerak hatinya untuk lebih mengenal Islam, hingga ia menyatakan masuk Islam setelah ia mendengar suara azan. Seperti dialami seorang pria parubaya asal Skotlandia, Alan Rooney, yang merasa tertarik dengan Islam setelah mendengar lantunan azan dari masjid saat berlibur di Turki pada tahun 2011. Meskipun sebelumnya, ia sama sekali tidak pernah menjalin interaksi dengan orang Islam, ia merasakan ada kedamaian saat mendengar lantunan suara azan. Dilansir dari media independen, setelah kembali ke rumahnya di Inverness, Skotlandia, Rooney kemudian pergi membeli buku tentang Islam dan Al-Quran. Saat membaca terjemahan ayat tersebut, ia memohon kepada Tuhan untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Rooney mengaku Al-Quran benar-benar mengguncang jiwanya. Menurutnya dalam ayat tersebut banyak menceritakan tentang perjalanan hidup yang membuatnya dapat merubah perilaku. Melalui proses yang panjang, ia kemudian memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2013, dan bertekad tidak akan pernah melepas Al-Quran dalam hidupnya serta menjadikannya sebagai pedoman. Ia merasa begitu nyaman saat membacanya. Perlahan ia mempelajari secara online cara berdoa dalam bahasa Arab, mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendengarkan lagu-lagu Islami. Tahun 2016 Rooney berkesempatan menunaikan ibadah haji, ia pun mengisahkan saat meneteskan air mata di Padang Arafah. Pertama kali saya menangis dengan air mata paling indah yang pernah saya rasakan adalah saat saya berada di Padang Arafah, saat menunaikan ibadah haji, kata Rooney. Lain lagi kisah seorang pendeta perempuan asal Maluku Tenggara bernama Cynthia de Vretes, yang tertarik dengan Islam setelah mendengar lantunan suara azan. Cynthia yang saat itu berusia 26 tahun, kemudian bersyahadat di sebuah masjid di desa Fatolo pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan, ketika mendengar suara azan, muncul keinginan dalam hati untuk menjadi seorang muslimah. Kisah serupa dialami Paula Carnelian Tobing,
warga Pekanbaru yang memeluk Islam karena tersentuh mendengar lantunan suara azan. Dia mengaku suara azan dan lantunan ayat Al-Quran membuat hatinya damai. Suara azan dan lantunan ayat Al-Quran membuat hati saya damai dan sejuk didengarkan, kata Paula sebagaimana dilansir dari Riau Online, Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Paula juga mengaku senang melihat aktivitas umat Islam di lingkungan tempat tinggalnya. Saya sangat senang melihat orang-orang yang ketika azan datang pergi ke masjid membawa mukena dan sajadah, kata Paula. Perempuan kelahiran 2004 ini kemudian menyatakan diri masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Berikutnya Aubi, wanita asal Kanada yang melakukan penelitian tentang Islam karena timbul rasa ingin tahu setelah adanya tragedi pengeboman tanggal 11 September tahun 2001, di mana media barat kerap memberitakan Islam sebagai agama teroris yang penuh dengan kekerasan. Suatu ketika saat melakukan kunjungan penelitian, Aubi mendengar lantunan suara azan dari sebuah masjid di daerah yang ia kunjungi. Entah mengapa, ia tiba-tiba menangis saat mendengar lantunan suara azan tersebut. Saat itu perasaanku seperti bercampur antara kegembiraan dan kesedihan. Aku hanya ingin menangis dan menangis, kata Aubi. Pada tahun 2003, Aubi pun bersyahadat, kemudian mendapat tambahan nama Islam Nur Aubi, yang diambil dari nama surat ke-35 yaitu An-Nur. Namun ia baru secara terbuka memproklamirkan diri sebagai seorang muslimah di Masjid Damaskus pada tanggal 1 Januari tahun 2006. Dalam rentang masa itu Nur Aubi dibimbing untuk mendalami Islam oleh ulama Masjid Toronto Imam Hamid Slimi. Demikianlah beberapa kisah mualaf yang memperoleh hidayah ketika mendengar lantunan suara azan. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak tertinggal tayangan inspiratif berikutnya. Infak terbaik Anda ke rekening Masjid Al-Fat sangat bermanfaat untuk kelangsungan dakwah kemasjidan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.